warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cara toharoh sesuai dengan madhab Imam Syafi'i. Khususnya untuk mensucikan najis yang ringan, najis yang sedang, dan najis yang berat. Setelah mengikuti video kali ini, Ibu harapkan kalian dapat mempraktekkan bagaimana caranya mensucikan najis yang ringan, najis yang sedang, dan najis yang berat. Setelah mengikuti video kali ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami bagaimana cara mensucikan najis yang ringan, najis yang sedang dan juga najis yang berat. Selanjutnya, kalian juga akan tumbuh rasa cinta untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian baik diri sendiri maupun lingkungan dan sekitarnya. Dan selanjutnya juga bisa mempraktekkan bagaimana caranya mensucikan barang atau sesuatu yang terkena najis, baik itu terkena najis yang ringan, terkena najis yang sedang, maupun terkena najis yang berat. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat dan bergembira. Perlu diketahui terlebih dahulu, adik-adik, bahwa yang dinamakan toharoh atau toharoh artinya adalah bersuci atau mensucikan sesuatu, baik itu diri maupun sekitar kita, benda-benda sekitar kita, sehingga kita bisa beribadah dengan sempurna, beribadah sehingga bisa diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, di dalam madhab Imam Syafi'i, najis dibagi menjadi 3. Yang satu adalah najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitoh, yaitu najis kategori sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughaladoh, yaitu najis yang berat. Dengan pembagian kategori najis dari ringan, sedang, dan berat, adik-adik nanti diharapkan bisa mempraktekkan, bisa memahami, dan kemudian mempraktekkan bagaimana cara mensucikan najis, baik itu najis ringan, najis berat, najis sedang, dan juga najis berat. Di samping itu juga mempunyai kepedulian atas diri sendiri maupun lingkungan untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesucian. Untuk apa? Untuk bisa ibadah dengan sebenar-benarnya, ibadah dengan yang sah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita akan memahami apa itu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya adalah air kencing anak balita atau anak bayi yang umur di bawah 2 tahun, anak laki-laki bayi umur di bawah 2 tahun dan hanya minum air susu ibu saja dan belum makan makanan pendamping yang lainnya. Maka ketika anak tersebut kencing, maka kencingnya termasuk jenis najis yang ringan. Adapun cara mensucikannya adalah sebagai berikut. Contoh, ini adalah air kencing balita atau bayi di bawah umur 2 tahun.
Nah, di sini ada kelihatan warna merah. Ya. Kelihatan warna merah. Nah, ini. Caranya adalah kita mengambil tisu. Nah, tisu kemudian kita tuangkan ke contoh di sini misalkan air kencing balita atau anak bayi di bawah usia 2 tahun. Nah, di sini. Nah, yang pertama kali kita harus pastikan di dalam kencing bayi di bawah 2 tahun yang masih minum ASI saja ini, itu tidak ada benda padatnya. Nah, kemudian setelah kita tahu di situ ada air kencing balita, kita tinggal bersihkan dengan kain atau tisu atau apa yang kering. Nah, yang kering. Kemudian kain atau tisu yang kering tadi akan menyerap air kencing tadi. Nah, ini tinggal kita usap. Nah, dia bersih. Nah, kemudian kita semprot dengan air bersih. Nah, kemudian kita lap lagi dengan tisu atau kain yang kering. Dah. Demikian cara mensucikan najis yang kategori ringan. Dalam kategori najis yang ringan, kita tidak perlu menggosok-gosok dengan sungguh-sungguh ataupun perlu kita kasih sesuatu yang di situ untuk menghilangkan noda. Karena itu masih kategori najis yang ringan. Yang berikutnya adalah najis yang kategori sedang. Nah, contohnya najis kencingnya orang dewasa. Kemudian tinja, kemudian nanah, muntahan, kemudian darah, dan juga bangkai. Selain bangkai manusia dan bangkai ikan. Dalam najis mutawasitoh ada 2 jenis, yaitu jenis ainiyah. Jadi najis ainiyah adalah najis yang ada warnanya dan ada istilahnya ada bekas kelihatan kalau di situ ada najis. Adapun najis yang mutawasitoh yang jenis kedua adalah najis yang hukmiyah. Jadi di situ tidak kelihatan najis, tapi ada yang menyaksikan kalau itu najis. Jadi kondisinya kering, tapi di situ ada yang menyaksikan bahwa itu najis. Bisa karena kena air kencing, tapi sudah kering contohnya. Nah, untuk najis yang mutawasitoh, contoh kita contohkan ini mungkin darah ya. Nah, darah ini caranya adalah kita dengan mensucikannya adalah dengan mengalirkan. Mengalirkan sampai betul-betul di situ. Nah, di sini ini perlu dikucek. Nah, bisa dengan menggunakan sabun atau apa di situ. Nah, ini dikubyur dengan air sampai warnanya merah agak hilang. Kemudian kita kasih sabun cuci. Nah, ini kemudian kita kucek. Ini. Nah.
kemudian kita gebyur lagi, kita sampai benar-benar hilang warnanya dan hilang baunya. Nah, ketika warna dan bau sudah hilang, berarti najisnya sudah hilang. Berarti benda itu sudah menjadi suci kembali. Tinggal dijemur. Nah, nih sudah bersih, tidak ada noda merah lagi. Yang berikutnya adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis kategori berat. Nah, contoh najis yang kategori berat adalah jilatan anjing. Jadi ada benda yang dijilat oleh anjing atau bagian tubuh kita yang dijilat oleh anjing, maka itu adalah najis yang berat. Maka untuk mensucikannya kita memerlukan media berupa pasir, ya. Contoh, ini benda sudah dijilat oleh anjing, sehingga menjadi basah. Maka untuk mensucikannya kita memerlukan media berupa tanah. Maka kita akan mencampur ini dengan tanah. Setelah ini kemudian kita guyur dengan air. Kita guyur dengan air, kita bersihkan dengan air sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan demikian benda yang sudah kena jilatan najis ini karena sudah disucikan dengan debu 1 kali dan air suci sebanyak 6 kali, maka sudah terhitung suci. Nah, tinggal nanti kemudian dijemur, dikeringkan, maka itu sudah menjadi benda yang suci kembali. Alhamdulillah, kita tadi sudah belajar tentang cara mensucikan najis, baik itu najis yang ringan, najis yang sedang maupun najis yang berat. Nah, kesimpulannya, kalau kita menjumpai najis yang ringan, contohnya yaitu tadi ke air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu, itu hanya tinggal dipercikkan air yang suci kemudian dilap tanpa perlu digosok atau dikucek. Adapun dan berikutnya najis yang sedang, maka kita mensucikannya dengan menghilangkan dulu baunya atau warnanya. Kemudian kita gebyur atau kita kucurkan air yang suci, kemudian kita gosok dengan sabun atau sejenisnya sehingga nanti di situ hilang noda dan baunya. Maka ketika sudah bersih, hilang bau dan noda, maka itu sudah menjadi suci. Dan yang berikutnya adalah najis yang berat. Maka untuk najis yang berat kita memerlukan media debu, dengan kita campur dengan debu kemudian kita cuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Digosok dengan air yang suci sebanyak 6 kali, 6 kali. Baiklah anak-anak, dengan demikian materi
tentang toharoh saya cukupkan sekian. Kami harapkan anak-anak bisa selalu memahami apa itu najis dan bisa juga mempraktekkan bagaimana cara mensucikannya, dan selanjutnya juga bisa selalu menjaga diri dan lingkungan dari kesucian atau dari najis sehingga bisa menjadi suci, selalu menjaga kebersihan dan kesucian sehingga ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kelancaran, memberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.